Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Rajo di Padepokan Budi Rajo. Kita selalu mulai dengan ngopi dulu. Teng, ini nggak ada, ini edisi bulan puasa Ramadan. Jadi tidak ada ngopi dulu, tapi kita mulai dengan topik yang luar biasa menarik, yaitu tentang microelectronics. Jadi sebagaimana mungkin pada banyak yang tahu juga ya bahwa sekarang saat ini saya menjabat sebagai Ketua Pusat Mikroelektronika di ITB. Latar belakang saya adalah microelectronics. Bagian pendidikan saya S2, S3 saya terkait dengan ini ya. Jadi ini saya akan cerita sedikit tentang sejarah mikroelektronika. Kenapa mikroelektronika itu menjadi sesuatu hal yang luar biasa, sangat pentingnya ya di dalam kehidupan kita ya dan Indonesia. Jadi kalau sekarang ini pada saat ini nih tahun 2026 yang lagi ngetop ya dari tahun 2025 adalah artificial intelligence. Semua orang bercerita tentang AI ini, AI itu ya, jadi semuanya ya. Pada prinsipnya semua revolusinya ini itu dibensinkan atau fueled by computer technology, microelectronics, and to some extent semiconductor di belakangnya gitu ya. Jadi ini apa sih sebetulnya mikroelektronika? Nah, bahkan kalau kita lihat perangnya Amerika dengan Cina, bukan perang yang sekarang sedang berlangsung, tetapi perang antara Amerika dengan Cina berapa waktu yang lalu, ini adalah perang antara perebutan chip microchip. Ini chip wars ini antara Amerika dengan Cina, sehingga shortage ya, kekurangan chip pada zaman itu. Ini sampai sekarang masih kekurangan sih sebetulnya. Jadi ceritanya kalau kita lihat ya dalam sejarahnya, nanti perjalanannya panjang sih sebetulnya, tetapi singkat ceritanya adalah kalau sekarang pembuatan chip atau mikroprosesor yang ada di handphone kita itu kebanyakan dilakukan oleh perusahaan TSMC yang ada di Taiwan. Jadi pabriknya tuh di sana. Nanti memori ada di daerah mana ya kalau sekarang, apakah masih di Jepang atau Korea, mungkin LED layar di Korea dan seterusnya, pokoknya di daerah situ, Asia Timur dan juga China. Nah, jadi ceritanya di sini itu adalah ketergantungan dari seluruh dunia kalau dalam hal ini Amerika terhadap daerah Asia Timur atau China. Sehingga luar biasa nih ya, Amerika perang dagang dengan China, salah satunya Amerika membatasi atau melarang penggunaan teknologi dari Cina. Misalnya produk-produk Cina, Huawei lah ya, itu nggak boleh dipakai di Amerika. Nah, di saat yang sama juga Cina itu mengancam-ancam juga. Taiwan itu kan dianggap kalau bagi pemerintah Cina, Taiwan itu sebenarnya dari jajahan Cina sih gitu ya. Sementara Taiwan bilang enggak, kami independen, kami minta dukungan dari Amerika tentunya ya untuk memproteksi ini. Jadi itulah yang terjadi. Jadi kalau ada bencana di Taiwan waktu itu kayak typhoon gitu ya, sehingga pabriknya tidak berfungsi, maka dunia kekurangan chip. Kalau Anda menggunakan iPhone yang terbaru, itu udah pasti ya chipnya dari prosesornya itu dari Taiwan. Karena mereka yang mampu membuat produk chip saat ini, ya, yang kualitasnya sangat bagus, yang kompleksitasnya sangat tinggi, itu hanya bisa diproduksi di Taiwan. Nah, ini menarik ya. Kenapa kok Amerika nggak bisa buat ya? Padahal teknologi ini awalnya dikembangkan di Amerika, tetapi kemudian jadi mungkin tahun awal-awalnya kan kalau silikon itu tahun 49-an ya, itu Shockley menemukan transistor dan seterusnya itu. Nah, kemudian nanti teknologi ini berkembang di Amerika, kemudian di Amerika pabrik-pabriknya merasa bahwa ini kalau pengembangan produk ini membutuhkan tenaga orang ya, labor, maka itu mahal di Amerika, pindahkan aja ke timur ya, Asia Timur. Jadi pindah ke China, Taiwan gitu ya, supaya murah, labor cost-nya murah. Ternyata teknologinya dikembangkan di sana sehingga pabrik-pabriknya itu malah bukan hanya itunya ya, tapi teknologinya berkembang sehingga pabrik di Taiwan itu jauh lebih hebat daripada yang di Amerika. Jadi di Amerika tidak bisa ngejar. Nah, secara teknologi yang sama itu diambil juga dan coba dikembangkan di Amerika ya. Baru-baru ini Amerika, saya lupa menanamkan berapa ya, di atas 200 billion US ya, 200 miliar US ya, ditanamkan untuk buat pabriknya di Amerika. Tapi belum jadi ini sampai sekarang. Dugaannya katanya jadinya 2028, dan kalau itu nanti production mungkin
baru keluar chipnya 2 atau 3 tahun lagi. Jadi sampai 2030 ini akan kesulitan chip ya. Ya gitu. Jadi ini luar biasa ya. Jadi ini perang dagang sesungguhnya di balik layar adalah ini. Nah kalau kita lihat ya, bahkan kami waktu itu sempat mengadakan ini ya, Zoom ya, acara Global Chip Shortage. Itu nanti Pak Trio dan Pak Irman menjelaskan, Pak Adi dari sisi kacamata produknya, ya saya menjadi moderatornya tentang ini ya, kolapsnya sirkuit dunia ya, Global Chip Shortage ya. Jadi ini memang luar biasa ya, kayak kiamat lah gitu ya. Nah mari kita cerita dulu nih, apa sih sebetulnya semiconductor ya. Sekarang semiconductor itu adalah sesuatu yang berada di belakang layar. Kalau kita lihat semiconductor, jadi kalau komponennya atau bahan itu ada yang namanya konduktor, menyalurkan listrik. Jadi kalau logam itu kan menyalurkan listrik ya, tembaga. Kalau karet itu isolator ya, nggak bisa menyalurkan listrik. Nah semikonduktor ini teknologi diantaranya. Jadi kadang-kadang dia bisa jadi konduktor, kadang-kadang tidak. Nah luar biasa nih, bisa diatur-atur gitu ya. Sekarang itu ya, semikonduktor itu sudah menjadi bagian dari semua di dunia ya, komputer ya, computing and information technology IT itu sudah ya sudah pastilah pakai semiconductor ya. Kecuali satu saat ada teknologi yang baru ya mengubah itu. Komunikasi, kalau kita bicara telekomunikasi, semuanya pakai semiconductor ya. Handphone yang kita buat itu ya yang kita gunakan pakai semiconductor. Consumer electronics, TV, radio, apalagi ya, bahkan sampai mesin cuci, apalagi kulkas, semuanya di dalamnya tuh penuh dengan electronics ya. Kalau Anda ke rumah sakit, medical technology sekarang sudah isinya sudah ini elektronik semua ya, untuk mendeteksi jantung, tekanan darah, segala macam ya. Kalau pasien-pasien dimonitor kan semuanya medical technology itu semuanya turunan dari semiconductor. Yang saya nggak tahu tadinya itu adalah nomor 5 itu ya, automotive industry. Mobil. Jadi mobil-mobil itu di dalamnya sudah computerized. Apalagi mobil-mobil seperti Mercedes ya, Mercy, BMW dan seterusnya itu sudah semuanya adalah electronics di dalamnya. Jadi kalau nggak ada chipnya, mereka nggak bisa buat mobilnya tuh. Jadi waktu itu ya Mercy itu tidak bisa mengeluarkan mobilnya karena tidak ada chipnya. Jadi kekurangan chip luar biasa ya. Nomor 6, industri dan militer. Sudah lah ya, kalau kita lihat perang sekarang itu bukan tentara lawan tentara, tapi teknologi lawan teknologi ya. Yang tentu saja teknologi di dalamnya semiconductor ya. Energi sektor, nah ini tinggal ngelihat aja ya kerjaannya Elon Musk gitu ya, Solar City dan seterusnya. Ini kalau kita lihat ya, semuanya kendaraan di Cina tuh mobil semuanya sudah listrik, motor. Itu kalau katanya kalau di satu kota tuh cari pom bensin itu di satu kota itu cuma ada 1 atau 2 kali ya. Wah Indonesia juga akan lari ke sana. Ya, jadi ini scientific research tentu saja banyak ya. Anyway, nah pada awalnya elektronik itu dimulai dengan yang namanya vacuum tubes ya. Vacuum tubes itu bentuknya tuh kayak gini ya. Nah ini ya, vacuum tubes. Jadi bentuknya kayak gini. Jadi kalau mungkin Anda yang masih punya radio versi lama ya, dari kakek Anda, nenek Anda itu pakai radio yang kayak gini. Di dunia masih dipakai nggak? Masih untuk pemancar. Atau kalau ini pemain band yang pakai ampli yang gede-gede itu di dalamnya masih pakai vacuum tubes, bukan electronics ya. Karena katanya ya ada non-linearity-nya yang membuatnya menjadi suaranya itu lebih warm ya. Anyway, tapi bentuknya kayak gini, kaca dikasih vacuum ya, terus di dalamnya ada filamen-filamen yang kalau dinyalakan kayak sebelah kanan itu ya, jadi panas itu kayak gini ya, nyala gitu. Nah tentu saja ukurannya besar dan energinya besar, sehingga kalau kita lihat ya, kalau dulu yang namanya komputer zaman dulu itu bentuknya satu ruangan gini. Ini kalau kita lihat orangnya kecil ya, komputernya gua deh ini, karena semuanya ini menggunakan vacuum tubes tadi ya. Jadi itu vacuum tubes. Ini juga masih ya. Jadi massively ya, listriknya luar biasa. Ya. Kemudian muncullah penemuan Bapak William Shockley. Nah, dia menemukan transistor yang mana bahannya ini bisa germanium, bisa silikon ya. Kemudian dibuatlah menjadi transistor. Sehingga transistor ini mengecilkan ukurannya. Yang tadinya segede gaban itu ya,
sekarang jadi luar biasa kecil. Jadi nah inilah contoh-contoh transistor. Yang ini kita sering sebut transistor topi ya, karena bentuknya kayak topi gitu ya. Terus transistor ini yang kecil-kecil lagi, ini ukurannya macam-macam ya. Fungsinya juga berbeda-beda, tapi pada prinsipnya dia adalah transistor. Yang mana fungsi dari si ini vacuum tubes digantikan oleh transistor yang kecil. Ya. Nah Pak Shockley ini penemuannya itu adalah di Stanford University di Amerika. Nanti Pak Shockley ini punya murid orang Indonesia, namanya Pak Samaun Samadikun, Profesor Samaun Samadikun. Jadi Shockley punya banyak murid, satunya Pak Samaun. Dan saya adalah muridnya Pak Samaun Samadikun. Jadi kalau dilihat ini ya turunan keilmuannya, Shockley, Samaun Samadikun, Budi Raharjo gitu. Dan Anda murid saya, luar biasa ya turunannya. Sanad keilmuannya jelas gitu ya. Anyway, karena dia ukurannya kecil, maka kita mulai bisa membuat produk-produk yang ukurannya menjadi kecil. Ya, jadi kalau kita lihat dalam hal produk ya, ukurannya jadi kayak gini nih. Tuh radio transistor, radio yang di rumah-rumah ya. Jadi kalau dulu TV ukurannya gede, sekarang kita transistor bisa dibawa jalan-jalan ya. Dan tentu saja kalau ini harus pakai listrik, ukurannya gede, listriknya luar biasa ya. Sekarang pakai baterai ya dengan radio yang kecil. Turun lagi. Nah kalau komponen-komponennya tadi ya transistor, ini gambarnya LED ya, tapi anggap aja transistor ya. Kita kumpulkan kecil, kita rapatkan, terus kita kecilkan lagi di dalam sebuah yang kita sebut chip ya. Chip kayak gini tuh, maka inilah kita menjadi mikroelektronika atau microelectronics. Jadi ini discrete komponen yang satu-satu ini ya dijadikan di pack ya, dikompakkan menjadi satu ini menjadi seperti ini. Nah, jadi kalau kita lihat di dalamnya ya, kalau misalnya sebuah mikroprosesor atau prosesor itu ya kayak gini, di dalamnya itu komponen-komponen yang kayak gini. Jadi kalau komponen-komponen yang kecil-kecil gini itu ya kayak tadi, ini nggak betulan penting ya, nggak persis ya, tapi ini adalah transistor. Jadi kalau kita lihat transistor-transistornya itu kayak gitu ya. Tadi yang, nah bayangkan ini tuh satu transistor ini merepresentasikan satu vacuum tubes. Jadi awalnya dalam satu chip ini itu ada ratusan transistor. Kemudian menjadi ribuan transistor. Setelah ribuan, puluhan ribu transistor, ratusan ribu, jutaan transistor. Bahkan sekarang di sini adalah miliaran transistor di sini ya. Jadi kalau kita lihat desainnya kayak gini tuh ya. Itu ya, jadi itu. Nah, ini makanya sering disebut namanya very large scale integration, karena very large, sangat besar integrasi. Jadi VLSI. Nah, VLSI ini bidang keahlian saya ya. Nah, bidang keahlian saya ini mempack ini dalam satu single chip gitu ya. Nah, bentuknya ya kalau kayak gini ya. Kalau ini prosesor di komputer Anda, kalau dibongkar kayak gini. Yang prosesornya adalah ini tuh, di sini isinya jutaan, bahkan sekarang miliaran transistor. Kebayang ya kalau kita punya satu vacuum tubes tadi ya, kita gimana ngejajar vacuum tubes itu 1 juta ya, luar biasa, segede lapangan bola kali ya, lebih besar lagi kayak ya. Jadi dia luar biasa ya. Nah dari ini kemudian layoutnya tuh kayak gini. Jadi kalau sebuah chip itu, ini chip yang kecil ya, desainnya kayak gini. Ini kalau kita zoom in kayak gini. Saya lupa ya sebentar. Biasanya kalau yang hijau gini itu diffusion ya. Jadi kalau ada yang cross gini tuh, cross kayak gini tuh. Nah, ini ada polycycle. Nah, ini transistor. Jadi satu ini satu transistor. Satu ini satu transistor. Ya gitu. Jadi ini satu transistor. Ini dari zoom in yang itu ya gitu. Nah, kerjaan saya waktu itu, sekolahan saya adalah mendesain layout kayak gini. Ya, tata letak sirkuit terpadu. Bahkan ini ada haknya sendiri, tata letak sirkuit terpadu. Nah, jadi kalau awal-awalnya, sebetulnya kalau kita lihat awalnya itu semuanya berawal dari yang namanya ini pasir kuarsa ya. Jadi sebetulnya raw materialnya ada pasir kuarsa. Di Indonesia ini banyak ya. Pasir kuarsa ini dimurnikan, kemudian dijadikan menjadi silicon wafers yang kayak gini. Jadi pasir kuarsa ini dimurnikan ya, kemudian bentuknya kayak gini dulu ya, namanya ingot ya. Ingot ini besar gitu ya. Wah, ini luar biasa. Tadi pasir kuarsa mungkin sekilonya berapa? 2.000 perak ya, 2.500 rupiah. Setelah jadi ingot ini nggak tahu nih harganya berapa juta ya. Jadi luar biasa value added-nya. Kemudian ini dipotong tipis kayak gini jadi wafer. Nah, inilah mungkin yang disebut chip ya, silicon chip ya, mungkin kayak gini bentuknya kecil-kecil gitu.
tipis-tipis ya, bentuknya lingkaran gini kan, dipotong-potong tipis sekali. Ya, nah disinilah kita pasang atau kita kembangkan atau kita tanamkan, kita fabrikasikan desain kita. Jadi chipnya itu nanti didesain ditaruh di atas ini. Terus kemudian nanti ini dipotong-potong. Ini nggak tahu ada berapa chip di sini ya, ada berapa desain. Nah, jadi yang kita sebut dalam satu wafer ini, nanti kan tentu saja yang ini kan kepotong, ini kepotong, nggak ada ya nggak potong. Mungkin di sini ada yang rusak juga, gitu ya. Jadi yang kita sebut namanya yield-nya. Jadi seberapa banyak yang bisa kita peroleh dari satu wafer ini. Jadi kalau kerusakannya berapa banyak, misalnya kerusakan 5%, 10%, wah itu ya. Nah itulah sebabnya pabrik yang di Taiwan tadi kerusakannya kecil, 5%. Kalau pabrik yang di Amerika kerusakannya bisa 50%. Nah jadi ini kenapa ya kok bisa demikian? Jadi secara bisnis tidak masuk akal ya, kalau yieldnya rendah, jadi susah. Ya. Jadi mulai dari tadi pasir kuarsa, jadi ingot, kemudian dipotong-potong, kemudian kita jadikan chip seperti ini. Oke ya. Summary atau kita mundur balik ya. Jadi tadi di era tube era ya, bentuknya vacuum tubes. Ini luar biasa, ukurannya gede, listriknya butuh gede, computingnya terbatas. Turun menjadi kecil, transistor mulailah jadi listriknya kecil karena bisa baterai ya, energinya sangat significantly reduce, kita bisa membuat alat-alat yang portable. Dikecilkan lagi ya, VLSI IC design, ukurannya bisa lebih kecil, billion transistor dalam satu potongan chip. Ini energinya highly optimized, sehingga kalau di handphone kita satu kali pakai ya baterainya itu bisa seharian. Itu pun juga yang nyedot paling banyak tuh mungkin layarnya ya, bukan si prosesornya ini. Ini jadi tuh ya. Nah, secara value chain itu ya kita bisa melihat nih dari semiconductor materialnya ya, dari materi-materi yang tadi ya, dari pasir kuarsa jadi ingot, kemudian itu jadi wafer chip, wafer ya. Kemudian dari sini adik kita mendesain. Desain ini kita mendesain apa? Desain prosesor, desain analog to digital converter, desain AI accelerator, kita desain ya. Kemudian desain ini kita pabrikan ya. Jadi itu desainnya tadi berupa layoutnya, kita tanamkan di chip, kita masukkan kita masukkan bukan komponen ya, gas-gas yang sehingga nanti bisa masuk ya, jadi menjadi komponen transistor dan seterusnya gitu ya. Setelah ini jadi di manufacturing menjadi lebih banyak ya, dibungkuskan di dalam chip, di packaging, di tes dan seterusnya. Kalau ini tadi dalam IC-nya ini udah mulai di packaging kan, kemudian packaging kan dari chip-chipnya itu dibuatkan, pasangkan ke dalam PCB sesuai dengan desain kita, kemudian digunakan di aplikasi, mau komputer lah, kendaraan ya, handphone dan seterusnya. Jadi value chain-nya seperti ini. Nah sebetulnya setiap ini punya ini karakter sendiri-sendiri ya. Yang ini seharusnya kita bisa ya, tetapi itu tadi investasinya cukup banyak, mahal ya, tapi dan ini juga harus ada pembelinya, dan ini pabriknya agak susah juga ya. Jadi sebenarnya kita harus bisa sebetulnya kita punya pabrik ingot ini ya. Terus nah yang kita sekarang lagi sebetulnya kita gambling ya, bidding ke IC design, karena orang Indonesia kalau dari segi desain chip jagoan-jagoan. Nah ini yang kemarin baru kita bekerja sama itu ya, yang kemarin yang baca berita antara Danantara dan ARM, kita akan menargetkan ribuan ya, 5.000 sampai 15.000 IC designer. Nah ini kita large scale IC designer ya, karena ini dibutuhkan banyak sekali designer. Fabrikasi ini yang jagoannya masih di Taiwan, TSMC gitu ya. Cina sedang mengejar, Amerika sedang mengejar, tapi Taiwan masih tetap nomor satu. Manufacturingnya setelah di packaging itu mulai nyebar ya. Ada yang ke Southeast Asia, ke Malaysia, ke Philippines untuk testing ya. Testing ke Singapura ya, mulai di testing. Nah kalau ini productionnya ini mulai di Indonesia juga ada ya, pabriknya di Cina ya, di Shenzhen. Nah di Indonesia di Batam ya, sini juga bisa di Batam ya, mulai di sini tuh di Batam juga udah bisa ya. Kemudian aplikasi tentu saja nih software house, hardware house di Bandung pun bisa gitu ya, gitu ya. Jadi ini jadi material ya, jadi dari rare earth ya, kemudian didesain, kemudian menjadi chip benerannya, gitu ya. Jadi setelah jadi chip, masukkan ke dalam desain PCB, kemudian jadilah produk kita, gitu ya. Oke, saya kira itu dulu ya. Nanti tentang pusat mikroelektronikanya saya cerita di lain kesempatan, karena ini waktunya sudah panjang juga ya videonya. Mungkin membosankan, tapi inilah latar belakang mikroelektronika. Ada value chains-nya, nanti kita bisa diskusikan lebih jauh lagi. Seharusnya Indonesia bisa masuk menjadi bagian dari ini, mumpung sedang ada shortage dan sedang ada pembatasan industri dari Amerika
dan China ini. Jadi kita harusnya bisa nyelip memanfaatkan situasi ini menjadi salah satu player di bidang microelectronics dan slash bukan super semiconductor. Bilang semiconductor kok jadi superconductor ya. Anyway gitu ya. Selamat pagi semuanya, sehat-sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.